perkataan Gea, Raka dan Gea pun memutuskan untuk pergi mencari makanan yang Gea inginkan. Mereka berdua pun turun ke bawah. Saat sedang perjalanan menuju ke lobi, Gea melihat Bintang dan Bekti sedang makan malam dekat kolam renang. Suasananya terlihat sangat indah. Gea pun mencoba menghampirinya. "Abang, lihatlah, bukankah itu Bintang dan Bekti?" Tunjuk Gea pada Raka. Raka pun mengikuti pandangan yang ditunjukkan oleh Gea. Dia melihat memang benar itu adalah Bekti dan Bintang. "Iya, itu memang mereka. Kita pamitan dulu pada mereka agar mereka tidak mencari kita nanti," ucap Raka, dan kemudian mereka pun menghampiri Bekti dan Bintang. "Bin," panggil Gea. Mendengar nama dipanggil, Bintang pun mengangkat wajahnya dan melihat ke arah suara dan melihat ternyata Gea yang memanggilnya. "Gea, ada apa?" tanya Bintang. Gea dan Raka pun duduk di samping mereka. "Kami akan pergi dulu sebentar mencari makanan. Aku tidak suka makanan di sini," ucap Gea. Bintang pun mengangguk. "Oh iya, kenapa kalian makan di sini?" tanya Gea. "Tadinya aku ingin makan di ruangan yang privasi tanpa ada yang mengganggu, namun tidak terjadi karena aku takut," jawab Bekti. "Takut? Takut apa?" tanya Raka. "Aku takut kilaf padanya," jawab Bekti menunjuk pada Bintang. "Oh astaga, otakmu itu sangat kotor. Aku jadi khawatir meninggalkan temanku denganmu," ucap Gea. "Hei, kenapa kau takut? Aku akan menjaga calon istriku dengan baik," ucap Bekti dengan tersipu malu membuat Raka geli saat melihatnya. "Hentikan wajah bodohmu itu, Bekti," ucap Raka. "Aih, lihatlah, Bekti ini sedang malu-malu rupanya," ejek Gea. "Ini bukan wajah bodoh dan malu-malu, tapi ini wajah pemalu," ucap Bekti. "Oh astaga," ucap Gea dan Raka bersamaan. "Tidak apa-apa Bekti, aku suka sekali melihat wajahmu seperti itu. Terlihat sangat manis sekali, aku jadi gemas," ucap Bintang. Blus, wajah Bekti itu memerah lagi. "Menggelikan," ucap Raka. "Ya ampun, kau benar Bin. Wajahnya memang sangat menggemaskan sampai-sampai aku ingin mencubit ginjalnya," ucap Gea tertawa. "Oh ya ampun, aku baru tahu kalau Bekti jatuh cinta itu akan terlihat menggelikan," ucap Raka sambil tertawa. "Sudahlah, kalian hanya mengganggu saja, pergilah," ucap Bekti. Raka dan Bekti pun tertawa mendengar Bekti ini kesal. Acara makan keluar pun tidak jadi karena Gea merasa lelah dan akhirnya Raka meminta orang untuk membelikannya. Setelah berganti pakaian, Gea pun tiduran di atas ranjangnya karena ia merasa lelah. Melihat Gea yang berbaring di sampingnya, Raka langsung mengungkungnya. "Raka," panggil Gea. "Kenapa?" tanya Raka yang membelai wajahnya, kemudian menciumi seluruh wajah Gea. Entah kenapa ada perasaan malu saat Raka sembuh menyentuhnya. "Aku malu tuan suami," ucap Gea. "Malu kenapa?" tanya Raka semakin mendekatkan wajahnya kepada Gea. "Aku malu karena sekarang otakmu sudah tidak setengah gila lagi," ucap Gea. "Sudah lama otakku ini tidak setengah gila manis," ucap Raka sambil mencium leher Gea dan memberi gigitan-gigitan kecil di sana. "Oh iya, sejak kapan kau sembuh?" tanya Gea penasaran. "Sejak kau menendang bilar itu di kantorku," ucap Raka tersenyum menahan tawanya. Gea langsung membulatkan matanya terkejut karena baru saja tahu jika Raka sudah sembuh selama itu. "Astaga tuan suami, itu sudah sangat lama," ucap Gea. "Benar," ucap Raka dan kini ia sudah tidak bisa menahan tawanya lagi. "Dasar suami menyebalkan, kau membohongiku selama ini," tanya Gea. "Aku tidak bermaksud," jawab Raka tertawa geli dan menggulingkan tubuhnya di pinggir Gea. "Astaga, jadi selama ini kau hanya modus saat ingin memandikanku dan juga saat kau main kuda-kudaan denganku. Ya ampun, Raka, kau membuatku malu." Wah, tawa Raka semakin pecah saja melihat reaksi istri kecilnya yang sedang merasa malu padanya. Raka pun mendekati Gea dan merengkuh tubuh mungil itu ke dalam dekapannya. "Hei istri kecil, kenapa kau menutup wajahmu?" tanya Raka. "Aku malu padamu." "Astaga, mau disimpan di mana wajahku yang cantik ini?" ucap Gea yang membuat Raka semakin gemas saja. "Simpan saja di hatiku," ucap Raka kemudian menarik tangan yang sedang menutup wajah itu dan menciumi bibir yang selalu membuatnya candu setiap waktu. Ciuman itu semakin lembut namun semakin dalam. Tangan Raka pun mulai menjelajahi tubuh Gea. Ada rasa malu namun juga bahagia saat Raka menyentuhnya dalam keadaan sekarang.
Namun, baik Gea maupun Raka menikmati setiap sentuhan penuh cinta itu. Mereka akhirnya menghabiskan malam yang penuh cinta mereka di kamar, saling berbagi cinta dalam sentuhan yang nyata. Acara makan malam dan acara mengobrol dari hati ke hati antara Bintang dan Bekti sudah selesai. Kini, Bekti mengantar Bintang ke kamarnya karena waktu sudah malam. "Bin," panggil Bekti. Bintang yang mau membuka pintu pun mengurungkan niatnya. "Kenapa, Bekti?" tanya Bintang. Aku minta cium," ucap Bekti malu-malu pada Bintang. Astaga, jika ada yang melihat Bekti seperti itu, sudah dipastikan akan tertawa sambil salto karena tingkah Bekti itu sangat menyebalkan dan juga Phew. "Oh ya ampun Bekti, kenapa kau sangat menggemaskan sih?" ucap Bintang. Kemudian Bintang mengecup bibir Bekti sekilas. "Astaga jantungku, Bin, aku mau lagi," ucap Bekti. Lestari sedang merencanakan sesuatu untuk Gea. Ia ingin sekali membuat Gea cedera, tapi itu sangat sulit. Ia sangat sulit untuk menembus keamanan yang dibuat oleh Raka. Lestari berpikir keras bagaimana caranya untuk melukai gadis yang suka mencuri hati para pria itu. Raka yang dulu tergila-gila padanya kini malah menjadi sangat mencintai Gea, begitupun dengan Bilar. Semakin benci saja Lestari pada Gea. Bahkan kini Bilar tidak mau berada satu kamar dengannya. "Baiklah Gea, mungkin Raka tidak akan keberatan jika aku sedikit saja melukaimu," gumam Lestari tersenyum sinis. Saat pagi menjelang, cahaya bulan yang indah kini telah berganti dengan sinar matahari yang cerah. Dua anak manusia yang saling mencintai baru saja membuka matanya. Semalam adalah malam yang indah bagi mereka berdua. Meskipun mereka sudah sering melakukannya, namun malam tadi serasa seperti baru pertama kali saja mereka melakukannya. Melakukan penyatuan dengan penuh kesadaran dan tanpa kepura-puraan. Raka melihat Gea yang baru saja membuka matanya. Gea yang dipandang seperti itu tentu saja ia merasa malu, karena kini Raka bukan lagi makhluk setengah gila, tapi makhluk sempurna di mata Gea. "Abang, jangan melihatku seperti itu, aku malu," ucap Gea sambil menutup wajahnya dengan selimut. "Ternyata istri kecil juga bisa malu ya," ucap Raka. "Hai, tentu saja aku malu. Sekarang kan Abang Raka bukan makhluk setengah gila lagi," ucap Gea. Raka malah tertawa mendengarnya. "Manis, ayo mandikan aku," ucap Raka. "Tidak mau, kau sudah tua, mandilah sendiri," jawabnya. Setelah tahu Raka sudah sembuh, Gea jadi malu. "Bukankah kau dulu senang memandikanku dan meraba-raba tubuhku?" udah Raka. Ia mengingat tingkah Gea yang selalu modus ingin membuat Raka mandi. Padahal ia hanya ingin melihat tubuh seksinya dan juga menyentuh tubuh bagian atas dengan jari-jarinya yang mungil dan nakal. Diingatkan hal itu membuat Gea semakin malu saja. Dasar memang, Raka itu suami durjana, senang sekali melihat istrinya mengerjai istrinya. "Hei, sama Raka, jangan ingatkan aku lagi tentang hal itu, aku malu tahu," ucap Gea cemberut dan menahan malu. Entah seperti apa wajah Gea sekarang. Ia sangat malu pada Raka karena tingkah mesumnya dulu. Halo noveler semuanya, jika ada gangguan suara-suara seperti rintikan-rintikan hujan, maaf ya, karena di sini lagi hujan, jadi Mimin ngerekam dalam keadaan hujan. Tapi tunggu ya episode selanjutnya, Mimin akan upload lagi. See you next time. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.